Hi everybody, we meet again. I'm Bio Maluku. How's it going? In this video, I'm gonna be talking about the reproduction in animals. But before that, wait. Kayaknya dalam video ini saya akan pakai bahasa Indonesia saja ya, supaya mudah dipahami bahasa Indonesia, bahasa ibu kita. Ya, jadi sebelum saya mau bicara tentang reproduksi pada hewan, saya hendak mengingatkan kembali kita semua tentang satu hal dalam reproduksi tumbuhan, yaitu pergiliran keturunan alias metagenesis. Metagenesis pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Guys, tugas kalian adalah merangkum apa yang saya sampaikan dalam video ini ya. Dirangkum, buat bagan dan sebagainya. Semangat! Pertama-tama tentang tumbuhan paku. Ya, baik lumut dan paku keduanya mengalami apa yang disebut dengan pergiliran keturunan. Pergiliran keturunan itu maksudnya apa? Maksudnya di dalam kehidupan mereka berkembang biak dengan menggunakan dua cara, yaitu vegetatif dan berarti dua-duanya ya, dan generatif. Nah, proses ini ketika makhluk hidup, tumbuhan khususnya mengalami pergiliran keturunan disebut metagenesis, oke? Perbedaan antara metagenesis tumbuhan lumut dan tumbuhan paku itu selain dari mungkin urutan-urutannya, tetapi satu hal tentang mereka adalah tumbuhan lumut yang kita lihat sehari-hari adalah gametofit, oke? Sedangkan tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari adalah sporofit. Apa maksudnya? Gametofit. Gamet artinya sel kelamin, fit itu bicara tentang tumbuhan. Berarti tumbuhan lumut yang kita sehari-hari itu adalah tumbuhan yang sedang berada di fase di mana mereka berkembang biak secara seksual, melibatkan gamet atau sel kelamin, generatif. Sedangkan tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari itu adalah sporofit. Sporo artinya spora, fit artinya tumbuhan. Berarti yang kita lihat sehari-hari nih, kalau lihat tumbuhan paku, apakah itu Adiantum corneatum suplir gitu ya, dan paku-paku lainnya, mereka adalah tumbuhan yang berkembang biak menggunakan spora gitu. Jadi gametofit adalah fase dominan dari tumbuhan lumut, sedangkan pada tumbuhan paku fase dominannya adalah sporofitnya. Metagenesis pada tumbuhan paku. Saya mulai dari spora ya. So, jika spora tumbuhan paku jatuh di tanah yang bagus tuh, yang lembab, yang subur ya, maka spora itu akan berkembang menjadi suatu struktur yang disebut dengan protalium. Spora menjadi protalium. Pada protalium didapati ada alat-alat kelamin tumbuhan paku, yaitu alat kelamin jantan yang disebut antheridium dan alat kelamin betina yang disebut archegonium. Masing-masing sex organs ini menghasilkan sex cells, sehingga karena jantan antheridium menghasilkan sel sperma, dan karena merupakan alat kelamin betina, archegonium menghasilkan sel telur. Seperti bisa diduga sebelumnya, ada sel kelamin jantan, sel sperma, dan ada sel kelamin betina, sel telur, maka keduanya akan mengalami fertilisasi. Di sini sperma akan membuahi sel telur ya. Nah, fertilisasi ini akan kemudian menghasilkan tumbuhan paku muda ya, tumbuhan paku muda. Paku muda akan menjadi paku yang dewasa. Tumbuhan paku dewasa akan menghasilkan spora. Nah, berkaitan dengan tumbuhan paku dewasa yang menghasilkan spora, ini kemudian bisa terlihat bahwa tumbuhan paku itu biasanya ya, daunnya itu bisa ada dua macam ya. Ada daun yang polos, dalam tanda kutip bersih, ada juga daun yang di bagian bawahnya tuh ada bintik-bintik warna coklat atau garis-garis warna coklat ya. Ini yang polos itu disebut daun steril. Daun steril atau disebut juga daun mandul
itu berarti di daun itu tidak ada sporanya, sehingga tidak bisa menghasilkan keturunan organisme baru. Itu daun steril. Nah, daun-daun tumbuhan paku yang di bawahnya ada bintil-bintil coklat, kehitaman dan sebagainya, itu disebut daun fertil atau daun subur. Kenapa? Karena pada daun itu ada spora. Dan kalau ada spora, seperti kita lihat tadi, bahwa spora itu akan bisa berkembang menjadi tumbuhan paku baru, gitu ya. Jadi daun-daun yang fertil kemudian akan menghasilkan spora. Sporanya jatuh ke tanah yang baik, yang lembab, yang subur, kemudian akan berkembang menjadi protalium. Protalium mengandung archegonium dan antheridium dan seterusnya, and the cycle continues. Itulah metagenesis pada tumbuhan paku. So we see tumbuhan paku yang merupakan fase dominan adalah sebuah sporofit karena dia menghasilkan spora, sementara protalium bukan fase dominannya karena menghasilkan gamet, sel sperma dan sel telur. Protalium itu disebut gametofit. Sekarang metagenesis pada tumbuhan lumut. Saya mulai dari spora juga ya. So, jika spora tumbuhan lumut jatuh ke tanah yang lembab, maka dia akan berkembang menjadi sebuah struktur yang disebut protonema. Protonema ini bisa disebut juga sebagai lumut muda, ya. Lumut muda akan berkembang bertumbuh menjadi lumut dewasa sebagai fase dominan dalam kehidupannya. Berbeda dengan tumbuhan paku yang fase dominannya adalah sporofit, maka tumbuhan lumut yang fase dominannya ini adalah tumbuhan lumut dewasa adalah fase gametofit. Artinya tumbuhan lumut ini menghasilkan sel-sel kelamin. Berarti ada archegonium, alat kelamin betina, yang menghasilkan sel telur, dan antheridium, alat kelamin jantan, yang menghasilkan sperma. Oke. Nah, seperti selalu ada sel telur, ada sel sperma, maka kemungkinan besar mereka akan bersatu, ya, mengalami apa yang disebut dengan fertilisasi ketika sperma membuahi sel telur, dan fertilisasi jika berhasil akan menghasilkan zigot. Oke. Nah, zigot ini kemudian akan berkembang. Jadi akan muncul tuh di tumbuhan lumut dewasa suatu struktur tambahan. Struktur tambahan inilah yang disebut dengan sporogonium. Ya, sporogonium inilah yang merupakan sporofit pada tumbuhan lumut. Sporogonium ini berisi spora, ya, karena di sporogonium ini ada kotak spora, maka kotak spora ini berisi spora. Namanya juga kotak spora, kotak pensil isinya pensil gitu ya. Nah, nanti ketika kotak sporanya itu menjadi matang, kotak sporanya akan pecah dan sporanya akan muruluk berjatuhan, dan jika spora itu jatuh ke tanah yang lembab, dia akan tumbuh menjadi protonema kemudian akan menjadi tumbuhan lumut dewasa dan seterusnya, and the cycle continues. Itulah metagenesis pada tumbuhan lumut. So guys, dua tumbuhan ini dengan metagenesisnya dua tumbuhan ini, lumut dan paku, dengan metagenesisnya telah saya review ya. So let's get on. Mari kita lanjut ke pembicaraan tentang dunia hewan. Sebagaimana di dalam dunia tumbuhan ada perkembangbiakan seksual atau generatif, dan ada pula perkembangbiakan aseksual atau vegetatif, maka di dunia hewan pun ada tuh perkembangbiakan seksual dan perkembangbiakan aseksual. Saya akan pertama-tama membahas perkembangbiakan aseksual pada hewan. Jadi hewan-hewan pun melakukan perkembangbiakan secara aseksual. Oke. Salah satu bentuk perkembangbiakan aseksual pada hewan adalah dengan membentuk bertunas ya. Contoh yang melakukan perkembangbiakan jenis ini adalah hewan-hewan dari filum Porifera dan Coelenterata. Porifera contohnya spons, oke, sedangkan Coelenterata contohnya terkenal nih jellyfish atau ubur-ubur dan hydra.
Bentuk perkembangbiakan aseksual yang kedua adalah fragmentasi. Contohnya adalah satu organisme dari kelompok Platyhelminthes alias cacing pipih ya, yang disebut dengan planaria. Ya, jadi dia itu bisa kalau kita ketemu planaria tuh ya, terus dipotong badannya bagi dua aja misalnya. Nah, misalnya tersisa bagian kepala dan bagian kaki terpisah. Nah, nantinya nih karena mereka mampu melakukan fragmentasi, maka bagian kepala dari si planaria itu akan membentuk bagian belakangnya, sedangkan bagian belakang, bagian ekornya akan membentuk bagian kepalanya. Hebat nggak tuh? Coba kalau kita punya kemampuan kayak gitu. Wow. Nah, bentuk perkembangbiakan vegetatif yang ketiga adalah parthenogenesis. Kalau saya coba ceritakan ulang, maka parthenogenesis itu adalah kemampuan satu hewan untuk menghasilkan keturunan ya, tapi tanpa proses fertilisasi. Artinya tidak perlu ada dua induk juga nggak apa-apa gitu ya. Mereka bisa melakukan reproduksi seksual ya, jadi ada induk jantan, induk betina, lalu kemudian akan menghasilkan keturunan. Tapi hewan-hewan yang memiliki kemampuan parthenogenesis itu bisa terus menghasilkan individu baru sekalipun misalnya hanya ada hewan betina doang ya. Contohnya beberapa jenis reptil, beberapa jenis kadal, mereka mampu melakukan itu, parthenogenesis. Parthenogenesis terjadi pada hewan-hewan seperti lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Contoh pada lebah, maka ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Itulah ketiga cara berkembang biak aseksual pada hewan ya. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangbiakan seksual pada hewan. Ya, jadi sebagian besar hewan memang berkembang biak secara seksual, yaitu melalui perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Walaupun tidak semua hewan ketika melakukan proses perkawinan ini kemudian melakukan resepsi. So, jika reproduksi dilakukan secara seksual, berarti pasti ada proses yang disebut dengan fertilisasi ya. Fertilisasi ini adalah peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Kalau fertilisasi tuntas berhasil, maka akan menghasilkan sel telur yang telah dibuahi yang disebut dengan zigot. Nanti zigot ini, satu sel telur yang udah dibuahi, kemudian akan membelah jadi banyak sel. Inilah yang disebut dengan embrio. Nanti embrio bertumbuh pada manusia, kemudian mulai disebut sebagai manusia karena disebut janin ya, sekitar 10 minggu lah ya, disebut janin. Nanti janin akan menjadi individu baru. Oke. Nah, ada dua macam fertilisasi, yaitu fertilisasi internal ketika peleburan sperma dan sel telur itu terjadi di dalam tubuh induk betina, seperti misalnya ya di mamalia sapi ya, kuda, kemudian di ayam juga kura-kura dan buaya maksudnya. Sedangkan fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Ini misalnya terjadi pada hewan yang terdiri atas satu huruf ikan. Berdasarkan cara perkembangbiakan serta kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual itu terbagi atas 3 kelompok, yaitu hewan vivipar, lalu ovipar, dan ovovivipar ya. Vivipar itu artinya hewan yang melahirkan anaknya, jadi anaknya itu dilahirkan ya. Sedangkan ovipar itu adalah jenis hewan yang menghasilkan telur ya, menghasilkan telur. Nah, ovovivipar apa? Apakah ovovivipar adalah hewan vivipar yang menggunakan aplikasi OVO? Bukan. Ovovivipar adalah jenis hewan yang berkembang biak baik dengan secara bertelur juga beranak.
Contoh hewan vivipar adalah ya kebanyakan mamalia ya, kucing, gajah, badak, kerbau, anoa, babi, banteng, paus, kambing. Itu adalah contoh dari hewan-hewan vivipar. Sedangkan hewan-hewan ovipar ya yang menghasilkan telur lah ya, misalnya cicak di dinding diam-diam merayap ya, katak, ikan mujair, ikan gurame, ayam, burung-burungan ya, aneka burung, unggas, itu juga ovipar. Sementara ovovivipar itu adalah hewan yang bertelur dan melahirkan. Contoh-contohnya apa sih? Contohnya adalah sebagian kadal, sebagian jenis ular. Tahu nggak? Carcharodon megalodon, the great white shark. Nah, itu juga sama tuh, ovovivipar. Maksudnya adalah pertama-tama di dalam rahim si induk dihasilkanlah telur-telur ya, di tubuh si hiu putih besar itu ada telur-telur. Nah, telur-telur itu kemudian akan menetas di dalam, masih dalam rahim induknya ya. Nah, saat itu kemudian akan terjadilah peristiwa kanibalisme ya. Jadi only the strong, yang terkuatlah yang kemudian akan lolos, sehingga hasil telur-telur yang menetas itu akan menghasilkan anak-anak hiu kecil tuh ya. Nah, itu yang satu akan memakan yang lain dan sebagainya, ada yang akan mati, dan yang terkuat akan terus bertahan. Dialah yang kemudian akan dilahirkan keluar oleh si hiu putih besar. Bicara tentang perkembangan pada hewan ya, maka ada beberapa jenis hewan yang mengalami metamorfosis. Metamorfosis itu dibagi atas dua macam, yaitu metamorfosis sempurna ya, atau metamorfosis holometabola, dan metamorfosis tidak sempurna atau metamorfosis hemimetabola. Oke. Semua dalam metamorfosis, setiap organisme akan mengalami tahapan-tahapan kehidupan. Di dalam metamorfosis holometabola atau metamorfosis sempurna, organisme yang paling terkenal itu ya jelas kupu-kupu gitu ya, akan mengalami tahapan-tahapan, yaitu dimulai dari telur. Oke. Telur itu akan berubah menjadi atau berkembang menjadi larva ya, larva, dan kemudian larva akan berubah menjadi pupa. Pupa itu kepompong, chrysalis ya. Nah, ketika akhir masa menjadi kepompong itulah, kepompong itu akan terbuka dan akan keluarlah kupu-kupu yang cantik, imago, atau hewan dewasa ya. Telur, larva, pupa, imago. Contoh kupu-kupu. Sementara metamorfosis hemimetabola atau metamorfosis tidak sempurna itu tahapannya hanya 3 macam. Telur, lalu berubah jadi nimfa, itu seperti larva ya, nimfa. Lalu imago atau hewan dewasa, telur nimfa imago ya, itu metamorfosis hemimetabola. Contohnya jangkrik, belalang. Jadi mereka nggak melewati tahap pupa alias kepompong dulu ya. Kemudian contoh lainnya adalah lalat. Seperti itulah metamorfosis hemimetabola, tidak sempurna, jangkrik, belalang. Wah, kayaknya udah kepanjangan nih saya bicara. Senang bisa berbagi kembali dengan kita semua. Saya akan akhiri video ini. Tetap sehat, jaga protokol kesehatan, dan yang penting nih di masa pandemi yang segera akan berakhir ini, amin 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 amin, tetap bahagia. Thank you for watching this video everyone. Don't forget to like, subscribe, and share my video. And I guess that's it. Goodbye. Be strong.